Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Rosmin Dewi Hasnah Tarigan, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024 dari Sekolah Dasar Teramia, Sekupang, Kota Batam. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan di mata Ki Hajar Dewantara adalah proses pembentukan karakter yang menjadikan seseorang mampu hidup bermakna bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan bagi negaranya. Ki Hajar Dewantara juga meyakini bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Beliau menolak pandangan bahwa pendidikan hanya hak segelintir orang atau golongan tertentu. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki seorang anak hingga ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain sehingga menjadi mandiri. Pertanyaan pemantik daripada penyelesaian tugas ini, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya menyampaikan materi dan saya menyelesaikan materi yang ada pada buku. Saya mengutamakan ketuntasan materi dibandingkan mengenali karakteristik murid. Saya menjadikan nilai kognitif dan akademik sebagai alat ukur ketuntasan saya dalam mengajar. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, kegiatan pembelajaran saya anggap sudah berhasil. Selama saya menyampaikan materi sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya masih kurang melibatkan siswa di dalam kegiatan pembelajaran. Siswa dianggap sebagai objek dalam pembelajaran. Masih kurang dalam menerapkan metode student center, melainkan saya masih banyak pada teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, saya belum menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi untuk menumbuhkan minat siswa. Saya sering merasa gagal dalam pembelajaran setelah melihat hasil evaluasi siswa. Saya sering mengeluh dengan karakter siswa yang beragam dan sulit untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang saya pikirkan selama ini tidaklah tepat. Saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan metode pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya dari segi kognitif saja, tetapi saya juga harus melihat dari segi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya siswa. Saya menyadari bahwa
Siswa bukan sebagai objek dalam pembelajaran, tetapi siswa itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Siswa itu berhak untuk menunjukkan kreativitasnya. Siswa itu berhak mengemukakan pendapat dan mereka juga berhak menampilkan ekspresinya. Guru sebagai fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru harus sabar, ikhlas, dan tulus hati. Guru harus mempelajari karakter siswa. Guru harus bersikap adil terhadap seluruh siswa yang ada di dalam kelas. Guru juga harus memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya lebih baik adalah: pertama, saya mengenali dan memahami karakter siswa dan berusaha memberi ajaran sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Saya akan merancang pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Saya akan mengutamakan kebutuhan siswa daripada saya mengejar menyelesaikan materi yang ada pada buku. Saya akan memberikan contoh yang baik dalam segala hal, seperti dalam hal sikap, cara berbicara, berpakaian, dan lain sebagainya. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Yang selama ini saya lakukan, saya masih menuntut. Ketika siswa saya tidak mengerjakan tugas, ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1, saya keliru. Ternyata sebagai guru, kita harus menuntun bagaimana supaya peserta didik kita bisa dan ada keinginan untuk lebih lagi belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan pertemuan kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kata atau penyampaian saya yang tidak berkenan. Mohon dimaafkan. Salam dan bahagia.